Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Jajeng yang berbahagia, di dalam hadis lain, ini hadis yang dari Anas bin Malik ya, ada kelompok atau manusia yang Allah dan Rasulnya itu mencintai pada orang-orang ini. Di dalam penggalan hadis ini Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, in kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullah wa rasulahu fahafidu ala salasi hisol. Jadi ada 3 golongan atau 3 kategori ya. Orang yang Allah cinta pada orang tersebut dan juga Rasulnya cinta pada orang tersebut. Ya, ini pengertiannya begini. Yang pertama adalah sidqil hadis, yaitu berkata jujur. Berkata jujur. Yang namanya berkata jujur itu memang waduh, kalau diucapkan gampang ya mas ya, tapi untuk melaksanakannya itu susah ya. Memang kadang-kadang, apalagi kalau karakter orang itu atau sifat orang itu memang bertabiat buruk. Ada orang yang suka berbohong gitu kan mas ya, pengen pengen diakui orang lain, melakukan pembohongan. Untuk berbuat jujur itu memang sangat susah ya. Contoh dalam hal ini ya, yang berkata jujur ini sebetulnya kalau mau kita melakukan yang seperti ini, yang berkata jujur dalam segala sesuatu, sebetulnya suatu hal gitu ya, apapun bentuknya. Ini contoh aja, contoh kalau orang yang mampu berkata jujur misalnya dalam masalah jual beli ya. Kalau si penjual itu berkata jujur ya, artinya menjual satu barang itu ya dikatakan apa adanya ya. Ini barang ini ada cacat, saya kasih tahu ini ada cacatnya di sini mas ya. Kalau barang ini ada sesuatu hal yang kelebihan, ini loh kelebihannya ini. Jadi tidak hanya yang dibicarakan kelebihan saja, tapi juga hal-hal yang kekurangannya ya tetap diomongin. Itu namanya baru jujur gitu ya. Nah cuman kadang orang salah persepsi bukan salah persepsi, ya salah beranggapan. Artinya kalau aku melakukan kejujuran seperti ini, memberitahu kecacatan-kecacatannya atau kelemahan-kelemahannya, orang akan mesti nggak jadi membeli gitu. Kadang kan mikirnya gitu ya mas, tapi tidak berpikir akibat yang ditimbulkan. Coba kita ngomong lebih jauh. Kalau kita mencontoh dulu aja, kita mencontoh teladan dari Nabi besar Muhammad SAW ya, teladan itu contoh ya. Rasulullah SAW ini ya, Nabi besar Muhammad SAW ini adalah orang yang paling sangat jujur dan tidak pernah berbohong pada saat beliau ini melakukan apapun di dalam kehidupannya, dari mulai kecil sampai dengan meninggalnya. Namanya juga Nabi ya, memang udah apa namanya sempurna ya untuk akhlaknya, udah dijamin ya. Tapi ini sebagai contoh atau sebagai teladan kita ya. Rasulullah itu kan pada waktu muda itu kan berjualan ya, dagang gitu ya, dagang. Dan Rasul itu selalu mengatakan apa adanya, berkata jujur. Apapun barang yang dia jual itu apanya dikasih tahu sama orang yang akan membeli. Apa yang terjadi ya, bukannya si pembeli itu menjauhi, justru makin banyak pembeli-pembeli yang percaya pada Nabi ini bahkan untuk membelinya.
sehingga keuntungannya makin berlipat-lipat. Nah, itu Nabi ya, artinya memang kita sebagai contohnya kita. Oke, kita kembali tarik pada sekarang, zaman sekarang ini. Sebetulnya kalau orang itu mau melakukan jujur, ya, anggap seperti tadi kita jual beli dan kita ngasih tahu ini nih ada cacatnya gini. Mungkin seketika saat itu orang itu akan berpikir, si pembelinya itu akan berpikir, weh ini barangnya ada cacat gitu ya. Artinya boleh jadi orang ini akan melangsungkan membeli barang itu atau bahkan mungkin akan ganti barang yang lain. Tapi karena dia sudah merasa cocok dengan barang ini walaupun ada cacat, kan dia bisa tahu, oh ini ada cacat begini, bisa dianggap wajar oleh dia. Pasti dia akan tetap membelinya. Tapi bukan hanya sekedar di sini yang ingin saya katakan. Orang yang sebagai pembeli ini, ya, dia akan tertanam dalam hatinya, dalam pikirannya, ini orang penjual kok jujur amat gitu kan. Pasti akan merasa bahwa dalam dirinya itu menganggap bahwa orang ini kok jujur. Berani mengatakan ini barang yang akan dijual itu ada kekurangan begini begitu dan lain sebagainya. Maka yang tertanam dalam orang si pembeli ini akan tertanam terus dalam hatinya, dalam pemikirannya, dan tidak hanya disimpan dalam dirinya sendiri, itu tidak, pasti akan diworo-worokan, diomongkan sama orang lain, pada teman-temannya. Kamu kalau mau beli barang, mau beli sesuatu tuh di tokonya si A, di tokonya si B, yang orangnya jujur. Secara otomatis sebetulnya ini adalah menjadi promosi kan, menjadi iklan gitu kan. Ya makanya sering kita dengar yang namanya promosi yang paling efektif itu kan sebetulnya adalah promosi yang tanpa kita sadari ya diumumkan oleh orang lain dengan cara door to door gitu ya, apa dari mulut ke mulut ya Mas. Ya. Kan kita nggak pernah minta bantuan untuk mempromosikan, enggak gitu kan. Justru mereka sendiri yang pembeli ini yang akan mempromosikan, ngajak temennya, ngajak saudaranya, ngajak teman-teman yang lainnya. Suatu saat kalau beli itu di toko A saja yang orangnya jujur, yang orangnya ramah, yang orangnya baik. Jadi ini yang kadang-kadang kita tidak terpikir, banyak orang yang tidak terpikir. Bahkan sering mengatakan kalau jujur hancur gitu ya, enggak. Ya, enggak begitu. Karena sekarang untuk menemukan orang yang jujur itu sangat sulit sekali. Ya, coba aja kalau kita ya mencari ya karyawan gitu kan, mencari orang yang jujur itu kan susah juga kan, begitu kan Mas ya. Karena namanya jujur itu dari hati kan. Artinya belum tentu kita bisa langsung tahu kan. Maka perlu hati-hatinya di sini. Kembali ke soal yang tadi ya, bicara jujur tadi. Jadi ini, maka dalam satu hadis itu pernah ya Rasul menyampaikan bahwa kalau orang yang jujur di dalam jual beli itu, maka akan dipenuhi dengan keberkahan, akan diberikan keberkahan. Ya. Tapi kalau tidak jujur ya jelas tidak berkah gitu kan. Walaupun podo-podo untung, jujur ya untung, tidak jujur juga ya mestinya untung juga gitu kan, yang namanya barangnya dibeli kan Mas. Tapi kalau orang yang tidak jujur itu ya ngaku bahwa ini barangnya bagus ABCD, pokoknya yang disampaikan tuh yang kelebihannya, tapi kekurangannya nggak disampaikan. Begitu bayar itu udah sampai ke rumah kemudian dicoba dan ternyata ada kelemahannya, ada kekurangannya. Teman siapa ini orang akan berpikir, oh lah itu si penjual koyo curang gitu kan, akan mikirnya kan begitu. Sehingga otomatis ini juga akan menjadikan promosi kebalikannya kan. Akan ngomong sama, wah di sana barangnya jelek gitu kan. Jangan lagi beli di sana. Malah akhirnya begitu.
Maka yang namanya berkah tadi, kalau kita ngomong hadis yang menyampaikan ini, tentu dia akan mendapat keuntungan yang semakin banyak, yang namanya berkah, ya, dan juga akan mendapatkan kebaikan yang jauh lebih banyak. Efek dominannya itu banyak, dan efek kedepannya itu manfaatnya jauh lebih banyak. Dan pasti, yang pasti juga adalah dampak daripada kepercayaan dari orang-orang, dari para pembeli. Semakin banyak orang yang percaya, ya otomatis buat keuntungan dia yang luar biasa bagi si penjual. Ya, karena untuk mendapatkan satu kepercayaan itu kan tidak mudah. Ya. Karena kalau perusahaan-perusahaan itu kan bahkan jor-joran ya toh, asalkan iklan dan sebagainya kan demi untuk mendapatkan kepercayaan. Ya. Sebetulnya salah satu yang paling pasti itu adalah kalau kita melakukan kejujuran dalam melakukan penjualan, itu pasti akan dapat kepercayaan kalau melakukan mau jujur. Maka tidak heran bagi pedagang-pedagang yang mau jujur, fa insya Allah kan percayaan itu akan didapat, ya. Keuntungan akan jauh lebih besar karena otomatis kalau orang itu mendapat kepercayaan semakin banyak, otomatis banyak orang juga yang akan membeli barangnya dia, kan begitu. Dan tidak hanya keuntungan di dunia berkah itu, juga akan mendapatkan keuntungan di akhirat, pahala-pahala di akhirat. Berkah ini tidak hanya soal keuntungan, tapi kebahagiaan hidup, kesenangan hidup, dan seterusnya yang membuat orang itu menjadi tenang, ya, menjadi bahagia hidupnya. Di dunia ya senang, di akhirat pun ya insya Allah menjadi orang-orang yang disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.